Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harap kalian masih siap untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang sakit kok? Tidak ada ya, semua sehat-sehat saja kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Dan untuk doa pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang di antara kalian secara sukarela untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih lagi. Silakan duduk. Hari ini kita belajarnya itu tentang persamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kalian harus mengisikan daftar hadirnya ya. Ibu sudah mengirimkan linknya. Ini link absennya. Isikan supaya sebentar Ibu bisa cek kehadiran kalian hari ini. Materi pembelajarannya juga sudah Ibu kirim di dalam Google Classroom-nya. Ini kode Google Classroom-nya. Materi kemarin sudah Ibu kirimkan di WA group juga. Dan ini juga ada buku paketnya. Ibu bagikan. Kalau yang ini kan kita pakai buku dari Kemendikbud ya. Nanti sambil pembelajarannya berlangsung, kalian boleh searching di Google untuk cari materi tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk materi tentang persamaan nilai mutlak, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, menjelaskan. Kalian harus bisa menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak dengan benar ya. Kemudian kalian harus bisa merancang suatu persamaan nilai mutlak yang berkaitan dengan suatu masalah kontekstual. Dan kalian juga harus bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Untuk persamaan nilai mutlak ini, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kalian harus kembali mengingat materi yang ada kaitannya dengan persamaan nilai mutlak, yaitu menyangkut persamaan linear satu variabel. Jadi, karena di dalam persamaan nilai mutlak itu nanti ada beberapa bentuk penyelesaian yang melibatkan persamaan linear satu variabel. Satu contoh persamaan linearnya seperti ini. 2x sama dengan 4. Ini berapa variabel? Satu saja ya. Karena ini duanya dikali dengan x sehingga dapatnya 4. Untuk menghilangkan duanya kita harus membagikan 2x dengan berapa? 2. Dengan 2. Sehingga diperoleh, kalau ruas kiri kalian bagi dengan 2, ruas kanan juga harus dibagi dengan 2. Jadi perlakuan yang dibuat pada ruas kiri, perlakuan yang sama harus dilakukan pada ruas kanan. Berarti yang di sini 4-nya juga harus dibagi 2. Sehingga hasilnya 2x bagi 2 sama dengan x. Ruas sebelahnya menjadi 2. Sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 2. X tambah 3 sama dengan 6. Ibu lihat dulu daftar hadirnya. Berapa orang yang hadir? 8 ya. Oke. Ini tentang materi persamaan nilai mutlaknya. Kalian silakan lihat bentuk persamaan nilai mutlaknya. Bentuk persamaan nilai mutlaknya negatif 5 kali mutlak x kurang 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Disitu dia bilang bahwa kita isolasikan nilai mutlak duluan, yaitu membuat simbol nilai mutlak berada pada satu ruas, sedangkan suku-suku lain
maka kita harus menghilangkan semua nilai supaya yang tersisa adalah nilai yang ada dalam notasi mutlak ya. Sehingga di situ yang pertama kita harus hilangkan ada positif 2 dan negatif 5. Dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 3. Nah, persamaan ini kita bawa kembali ke dalam konsep nilai mutlak yang kali lalu itu, sehingga diperoleh X kurang 7 sama dengan negatif 3 atau X kurang 7 sama dengan positif 3. Jadi negatif 3 itu untuk yang lebih kecil 0 dan untuk 3 nya untuk lebih besar sama dengan 0. Dari situ kita terapkan cara seperti yang tadi kita cari nilai X ini supaya kita bisa mendapatkan X nya berapa, ya kan? Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 10. Dari sini mengerti atau ada yang tidak paham? Sudah mengerti lah? Oke. Kalau tidak paham silahkan bertanya. Kita lanjut untuk masuk dalam penyerapannya. Jadi persamaan nilai mutlak itu juga ada penerapannya. Contohnya seperti ini. Coba satu orang kaca. Sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah kiliter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar kiliter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Oke. Jadi dikasih contoh misalnya satu sungai dalam kondisi normal banyaknya debit air dikasih nama P. Dan dia mengalami perubahan debit air itu ketika terjadi perubahan cuaca. Jadi ketika musim hujan terjadi, maka dia mengalami peningkatan debit air, ya kan? Atau ketika musim kemarau terjadi, dia mengalami penurunan debit air. Nah, peningkatan dan penurunan debit air ini sudah pasti ada nilainya, kan? Ketika terjadi peningkatan atau penurunan, maka nilainya disimbolkan dengan Q. Nah, persamaannya itu dapat kita lihat di sini. Nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan kiliter per detik dapat ditunjukkan dengan persamaan mutlak X kurang P sama dengan Q. X-nya adalah simbol debit air sungainya. Akibatnya mutlak X kurang P sama dengan Q berubah menjadi yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan P, X kurang P sama dengan Q, atau X sama dengan P tambah Q. Hal ini berarti atau dia menunjukkan peningkatan maksimum debit air sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk X lebih kecil P, maka negatif X tambah P sama dengan Q, atau X sama dengan P kurang Q. Coba kalian lakukan eksperimen ini ya. Nah, misalnya debit air mula-mula adalah ini. Ketika terjadi musim hujan, berarti dia penambahan, kan? Penambahan debit air. Silakan kau tuang saja suka-suka, intinya jangan tumpah saja. Cukup boleh. Berarti dia terjadi peningkatan debit air sebanyak, anggap saja ini satu satuan. Silakan simpan. Silakan duduk. Oke. Mula-mulanya ini adalah X sama dengan P, ya kan? X sama dengan P adalah kondisi mula-mulanya. Setelah ada penambahan, dia bertambah sebanyak satu satuan. Maka satu satuan itu atau kita kasih nama Q satuan. Jarak dari sini ke sini kita kasih nama Q satuan. Maka persamaannya dapat kita buat seperti yang itu. Persamaan yang mula-mula X sama dengan P, nanti berubahnya menjadi X sama dengan P tambah Q. Karena debit airnya bertambah sebanyak Q satuan. Mengerti? Oke. Atau misalkan Ibu tuang kembali.
Oke. Berarti ini berkurang kan? Posisi mula-mula misalnya di sini. Ini dia sudah turun sebanyak, anggap saja juga kesatuan. Penurunan debit airnya itu mempengaruhi persamaannya juga. Sehingga kalau penambahannya adalah X sama dengan P tambah Q, maka penurunan debit airnya adalah X sama dengan P kurang Q. Kalau dia bertambah sebesar negatif Q. Paham kok? Ibu hanya berharap kalian bisa menghubungkan konsep persamaan nilai mutlak ke dalam penerapannya saja. Sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaannya. Jadi kalian sudah memahami konsepnya. Sekarang kita belajar bagaimana kalian menyelesaikan persamaannya, supaya nanti kita bisa sekalian jalan penerapan sekalian penyelesaian. Oke? Untuk itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Silakan ambil posisi, duduk dalam satu kelompok. Oke, silakan dilihat LKPD-nya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Isi nama kelompoknya kelompok berapa, terus isi kalian punya nama di dalam. Oke, di situ ada pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Yang di kotak merah sama di kotak orange ya. Kira-kira itu kasih kamu waktu berapa menit? 20 menit ya? Dikali 2 berapa sih? Lalu negatif 1 kali negatif 5. Iya, Pak? Nah, ini saja. Supaya menghilangkan negatif 5-nya, kamu tambahkan dengan berapa? Dengan 5. Kalau rows kiri tambah 5, rows kanan tambah 5 tidak? Apa? Berarti ini yang tadi berapa? Jadinya kalau ditambah 5 jadi berapa? Coba diisi dulu. 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan, supaya 2x-nya hilang, 2-2-nya hilang, dibagi dengan 2. Jadi 2x bagi 2 sisa x kan? Rows kiri bagi 2, rows kanan bagi 2 tidak? Bagi, berarti 8 bagi 2 berapa? Yang ini harus benar supaya hasilnya sama dengan ini. Oke, supaya 2x nya jadi x bagi berapa? 2x bagi 2. 2x bagi 2 jadi x kan? Rows kiri bagi 2, rows kanan bagi 2 tidak? Nah, berarti 8 bagi 2 berapa? Kelompok mana yang sudah? Kelompoknya. Di sini sudah. Penyelesaian soal yang pertama ini sudah toh? Ngerti toh? Kamu kerjakan yang bagian ini, nanti kelompok 1 kerjakan yang bagian ini. Sudah. Oke. Yang lain, lihat. Lebih besar sama dengan ya. Ini nama, jangan hanya lebih besar saja. Lebih besar sama dengan. Kalau yang lebih kecil baru hanya lebih kecil. Yang lain coba lihat. Sama kok yang lain? Atau ada yang mempunyai hasil berbeda? Diperoleh nilai x yang memenuhinya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Sekarang kelompok 1 saja, silakan. Oke, dari sini ada yang beda hasilnya. Untuk konsep ini dia menggunakan konsep mutlak x sama dengan akar pangkat 2 dari x pangkat 2 atau x kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah x pangkat 2 kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Dari situ tinggal kalian faktorkan saja untuk cari nilai x-nya, iya kan? Cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 4 dan hasil penjumlahannya negatif 5. Bilangannya berapa saja? Negatif 1 dengan negatif 4 toh? Sehingga diperoleh x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 1 dan x sama dengan positif 4. Jadi dari sini silakan kalian buat kesimpulannya. Penyelesaian persamaan nilai mutlaknya bisa kalian selesaikan dengan dua cara itu ya. Untuk penerapannya kalian tinggal tentukan dulu
mana sebagai X, kemudian mana sebagai P-nya, dan mana sebagai Q-nya ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh ya, X kurang P sama dengan Q, itu bisa kita buat dalam bentuk seperti itu. Misalnya 2X kurang 5 sama dengan 3, atau X kurang 5 sama dengan 3, semuanya dalam tanda mutlak. Oke, kalau sudah, Ibu akan kasih kalian satu contoh soal, kalian selesaikan di rumah ya. Ini soalnya sudah jelas. Yang mau foto soalnya silahkan foto, atau nanti Ibu kirimkan di Google Classroom-nya saja supaya kalian langsung isikan dan bisa langsung dilihat skornya. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Silahkan kalian balikan kembali kursinya. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Oke, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Ibu minta satu orang di antara kalian tolong maju untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa. Silakan dulu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.